Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Nabila dari TI 4201 ini menjelaskan soal UAS Statistika Industri nomor 2. Di sini didapat soalnya yaitu, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak, jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon, dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Berikut adalah tabelnya. Lalu saya akan menjelaskan soal ini satu demi satu. Untuk soal bagian A, disuruh untuk membuat scatter plot-nya. Untuk membuat diagram scatter plot-nya, titik-titik ini bisa didapat dari data dari tabel yang sudah disediakan dengan titik X dan Y dari tabel berikut, sehingga didapat diagram seperti ini. Diagram ini bisa disebut juga dengan hubungan linear negatif. Untuk soal B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Sebelumnya saya sudah membuat tabel berikut untuk mempermudah perhitungan rumus. Untuk B, rumus R adalah jumlah dari perkalian X min X bar dan Y min Y bar per akar dari jumlah dari kuadrat X min X bar dan Y min Y bar kuadrat. Untuk jumlah dari perkalian X min X bar dan Y min Y bar didapat hasil minus 427,63. Dan untuk jumlah dari X min X bar kuadrat yaitu 711,88. Untuk hasil dari Y min Y bar kuadrat didapatkan 286,88. Sehingga hasil dari rumus tersebut adalah minus 0,946. Untuk soal yang C, hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Untuk slope B-nya terdapat rumus seperti berikut. Jumlah dari perkalian X min X bar dan Y min Y bar. Ini bisa didapat dari tabel berikut, yaitu min 427,63 per jumlah dari X min X bar kuadrat. Ini bisa didapat dari tabel berikut, yaitu 711,88. Hasil dari rumus B ini adalah minus 0,60. Untuk intercept A-nya, terdapat rumus jumlah dari Y per N minus B dikali jumlah dari X min per N. Untuk jumlah dari Y-nya bisa dilihat dari tabel, yaitu 167. Per N-nya adalah banyaknya data, sebanyak 8, minus B, yaitu minus 0,60, lalu dikali dari jumlah X-nya, yaitu 299 per N atau datanya. Dari hasil rumus ini terdapat 43,33. Lalu saya akan menjelaskan untuk soal D, yaitu apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh dari variabel X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Pertama-tama kita harus menentukan H0 dan H1-nya. H0 yaitu tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Untuk H1-nya ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%.
Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan uji statistiknya. Berikut adalah rumus dari uji statistiknya, yaitu T sama dengan B dikurang beta 0 per SB, di mana SB-nya itu rumusnya S per akar dari XX. Pertama kita menghitung SB-nya terlebih dahulu, di mana rumus S-nya akar dari SEE per N kurang 2. Untuk rumus SEE-nya yaitu SYY per SYY dikurang B dikali SXY. Lalu kita bisa dimulai untuk mencari SXY-nya dengan rumus jumlah dari XY dikurang jumlah dari X dikali jumlah dari Y per N. Kita bisa lihat dari tabel berikut. Jumlah dari perkalian X dan Y itu adalah 5.814. Ini didapat dari mengalihkan X dan Y lalu dijumlah dikurangi jumlah dari X dikali jumlah dari Y. Jumlah dari X adalah 299 dan jumlah dari Y adalah 167 per banyaknya data, yaitu 8. Bisa didapatkan hasilnya minus 427,625. Untuk SYY, rumusnya seperti berikut. Jumlah dari Y kuadrat minus jumlah dari Y dikuadratkan per N atau banyaknya data. Jumlah dari Y kuadrat adalah 3.773. Ini didapat dari mengkuadratkan data-data dari Y lalu dijumlahkan. Dikurang jumlah dari Y dipangkatkan. Jumlah dari Y yaitu 167 dipangkatkan per jumlah dari datanya, yaitu 8. Bisa didapat hasilnya 286,875. Untuk SXX, rumusnya jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X dikuadratkan per N. Jumlah dari X kuadrat adalah 1187. Ini didapat dari memangkatkan semua data dari X lalu dijumlahkan. Dikurang jumlah dari X dipangkatkan, jumlah dari X yaitu 299 dipangkatkan per 8. Lalu didapat hasilnya 711,875. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk menghitung SEE-nya. Kita sudah dapat data dari SYY yaitu 286,875 dikurang B-nya dari data sebelumnya yaitu minus 0,60 dikali SXY yaitu minus 427,625 sehingga didapat hasilnya adalah 30. Setelah itu kita bisa lanjut untuk menghitung S. Kita sudah dapat data dari SEE-nya sebanyak 30 per N minus 2. N-nya ini datanya. Maka S didapat 2,236. Lalu kita bisa lanjut untuk menghitung SB-nya. Karena kita sudah dapat S dan SXX, kita bisa lanjut untuk menghitung SB. S-nya 2,236 per SXX yaitu 711,875 sehingga didapat SB-nya itu 0,083. Lalu kita dapat melanjutkan untuk menghitung T-nya karena kita sudah dapat data B minus beta 0 per SB-nya. Kita sudah dapat data SB-nya sebanyak 0,083. Maka bisa kita hitung B-nya minus 0,60 minus beta 0 ini memang 0,
per SB-nya sebanyak 0,083, sehingga didapatkan hasil minus 7,168. Langkah ketiga yaitu kita mencari daerah kritisnya. Kita bisa lihat untuk mencari daerah kritisnya yaitu alfa per 2, pi-nya kurang 2. Alfa per 2-nya kita bisa lihat dari soal alfanya itu 0,05. Jika dibagi 2 hasilnya 0,025. Untuk V-nya 8 yaitu datanya kurang 2 sehingga didapat 0,025,6. Jika dilihat dari tabel distribusi T-nya bisa didapat alfanya 0,025 dan V-nya adalah 6, didapat 2,447. Kesimpulan yang didapat, karena T hitung lebih kecil daripada T tabelnya, yaitu T hitungnya tadi minus 7,168 dan T tabelnya 2,447. Karena T tabelnya lebih besar, maka perimahan 0. Jadi, tidak ada pengaruhnya X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Untuk soal E, tentukan proporsi variasi pada variabel X pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Di sini untuk menghitung soal yang E itu tinggal R yang didapat tadi dikuadratkan saja. Sebelumnya kita menghitung R dengan hasil minus 0,946. Jika dikuadratkan, hasilnya adalah 0,895. Berikut adalah proporsi variasi pada variabel Y. Sekian penjelasan saya terkait soal nomor 2. Sekian, terima kasih.